Ayo buktikan. Kalau memang ini cucu kamu, buktikan. Tes DNA. Ya kan? DNA-nya di... Yang seru lagi nih, katanya Gala itu ada yang punya, bapaknya ada katanya. Makanya perlu dites DNA. Kecobong api dari kemarin kemana aja? Gila nih orang. Almarhumah sudah meninggal, anak kandung loh itu. Bahkan diisukan dia anak halu, anak durhaka. Ya Allah, tega amat sih Pak. Gitu loh, dari tim saya itu saya melihat rame di TikTok tuh. Ya, jadi apa ya, semakin menghalalkan segala cara kelihatannya untuk jauh sebelum Vanessa meninggal, sebelum menikah. Kalau memang dia bapaknya, harusnya ditanggung jawab. Nah sekarang muncul bapaknya katanya, makanya mau dites DNA karena nggak yakin kalau itu anaknya Bibi. Ada bapaknya selain Bibi, kok baru nongol sekarang? Kok nggak dipertanggungjawabkan sebelum-sebelumnya, sebelum menikah dengan Bibi begitu? Kenapa baru sekarang nongol gitu loh? Karena ada aset catatan perkawinan antara almarhum Vanes V dengan Bibi, dan kemudian juga sudah ada akta kelahiran, ya buku nikah, akta kelahiran dan sebagainya lah, ya. Jadi nggak perlu lagi itu tes DNA. Kalaupun ada yang ngaku-ngaku bapaknya, udah terlambat. Waktu kemarin kemana ente? Saya sangat sedih banget ya. Soalnya kan nggak nyangka banget sampai selarut-larut ini. Kita pikir anak-anak itu udah meninggal dengan bahagia kan. Orang-orang semua juga ngelihat kisah cinta mereka itu, semuanya orang pada takjub kan, pada senang ngelihatnya. Terus si Vanessa ini meskipun gimana dulu udah baik namanya, dia udah bahagia sama suaminya, sama keluarganya, sama anaknya gitu. Jadi kalau kayak sekarang itu terlalu berlarut, dibuka lagi yang lama-lama sama keluarganya, saya sangat sedih. Kadang kita pergi ke makam sama papa itu, nggak pengen nangis sebenarnya, tapi nyampe di makam itu, kita lagi baca Yasin itu nggak tahan air mata, berdua nangis. Sampai sekarang pun kita selalu begitu. Kadang ngelihat anaknya pintar gitu ya. Kenapa anak sepintar itu mau dijadiin objek hal rebutan gitu? Kan kalau sama kita sama papa, anak itu akan kita gedein, kita juga nggak nggak ngelarang dia datang, ntar kita asuh bersama-sama gitu. Soalnya kita dari dia hamil pun saya sangat sayang bapaknya situ. Jadi saya anggap sebagai anak saya sendiri. Dan Mbak Dewi juga lihat kali kan, gimana saya sayangnya sama si Vanessa itu. Dan juga sangat sayang sama saya. Sampai saya dibeliin gelang sama dia. Ini dibeliin gelang sama almarhumah itu ya? Si Vanessa yang beliin saya gelang hadiah ulang tahun. Jadi gitu aja. Semoga ini cepat selesai, gitu aja saya pengennya. Amin, 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 amin. Ibu dikasih kekuatan sama Pak Haji ya, dikasih kesabaran, ketabahan. Ya, semoga ya. Dari tim sana itu ya banyak sekali gimmick, banyak sekali narasi-narasi yang tidak disertai dengan fakta dan bukti, yang memang saya lihat itu semua dalam tataran halusinasi. Ya, seharusnya mereka memperjuangkan kliennya itu harusnya berdasarkan fakta dan bukti-bukti dan tindakannya terukur, tidak blunder dan tidak merugikan kliennya. Sehingga persoalan ini meskipun banyak gimmicknya, tapi tetap ada fakta-fakta yang jelas dan terukur gitu. Oleh karena itu saya ya bersyukur ya, karena netizen masih bisa berpikir dengan jernih, berpikir dengan cerdas, sehingga bisa membedakan mana yang benar dan mana yang tidak benar, ya, mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang lurus dan mana yang tidak lurus. Saya berpikir begini, banyak sekali persoalan-persoalan yang dimunculkan. Mulai sekarang setelah muncul persoalan sampai termeh-meh terkait dengan tidak bisa dibawanya Gala, ya, itu wah, seakan-akan Pak Faisal ini ya
tidak seperti yang di media, dalam tanda petik jahat lah gitu ya, karena orang mau ketemu cucunya saja tidak boleh. Ya gimana ya, Anda datangnya juga niatnya ya kita bisa tahu lah, kita tahu lah sudah niatnya bagaimana ya. Jadi mau bersandiwara seperti apapun, sepertinya publik sudah dapat menilai. Dan banyak tim-tim dari sana itu bahkan melebar-lebar, bahkan membuka aib daripada almarhum anaknya sendiri, almarhum anak dia sendiri, Faye. Kan lucu ya, dibilang anak halu lah, dibilang anak durhaka lah. Itu anaknya loh. Yang diperjuangkan sekarang, yang diributkan sekarang itu adalah anak daripada Faye. Kok sampai hati tuh dibilang anak durhaka, dibilang anak halu? Gimana itu? Situ masih sehat, situ masih waras. Ayo dong, come on gitu loh ya. Ini sudah menghalalkan segala cara, nggak baik itu ya. Sampai tes DNA segala dibilang bapaknya itu ada. Bapaknya ya adalah Bibi, itu bapaknya almarhum gitu loh. Nggak ada bapaknya yang lain gitu loh. Kalau ada bapaknya ya, baru muncul sekarang, itu bapak apa itu ya? Bapak apa itu ya? Jadi jangan deh membuat apa namanya isu-isu ya yang tidak benar ya, hanya membuat kegaduhan di depan, di mata publik gitu ya. Sudahilah, jangan recok. Aja biasa aja, nggak yang merasa gimana-gimana. Mbak, kita masih hubungan sampai kita akhirnya teleponan karena ada berita hebat, nggak masalah. Maksudnya gini loh, berita itu kok malah mantan gua bener nih, malah ngomong gini, ih kasihan banget masa yang lagi naik daun disangkut-sangkutin sama gue. Itu aktornya sendiri yang pacaran sama gue sampai ngomong apa, ya Allah kasihan dong itu inisialnya, sampai disebut, sampai dibilang pernah pacaran sama gue. Gue live di TikTok aja selalu berstatement gue tidak pernah kenal dengan aktor itu. Lu mau mirip-miripin gue, dibilang gue pernah deket sama aktor itu, gue selalu bilang tidak pernah kenal dengan aktor itu. Jadi apa yang mau diklarifikasi? Tidak ada. Jadi aktor nggak negur lu ya? Ya udahlah, mau kenapa negur gue, malah mantan gue yang aktor itu, yang mantan gue yang beneran, yang aktor itu malah nelfon gue. Dia bilang, kasian itu dia lagi naik daun, filmnya lagi bagus, lagi tinggi, harus disangkut pautin nama gue. Ya gue bilang, ya gue juga nggak tahu kenapa orang bisa menilainya itu dia. Itu bukan dia. Jelas ya, tidak ada pertanyaan jebakan dan lain-lain, semua nyata. Ini baru mulai. Dan saya nggak akan pernah mundur sejengkal pun nggak pernah mundur. Saya bilang, kita buktikan dulu apakah Pak Dodi Sudrajat salah atau Mbak Puput Sudrajat ini salah, atau Mbak Puspita ini salah, atau Mbak Roy Pujiarti ini salah, gitu. Karena nama dari klien saya ini Roy Pujiarti alias Puput alias Puspita. Lu mau tahu nggak? Gara-gara masalah ini, gue jadi dikawal guys, gue diancem guys. Padahal gue nyari masalah di tengah masalah orang guys. Tuh, gue dikawal tuh lihat guys. Ya kan, cucok meong kan, ya kan? Makhluk alam goib guys yang ngawal gue. Tuh ya kan. Makanya guys, kalau ada masalah orang jangan dicampur. Oke guys.